Ya, dianggap dia mendapatkan sholat berjamaah itu ketika dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam, dan batasan 1 rakaat adalah ruku', begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 22 Rajab 1441 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Selasa pagi menjelang siang membaca kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa, fikih sunnah untuk wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, sejatinya kajian ini dilaksanakan rutin di Masjid Asy-Syarifah Salihah, Martapura, Kalimantan Selatan. Akan tetapi sebagai tindakan waspada terhadap mewabahnya COVID-19, maka kita alihkan kajian ini via streaming, dan semoga kaum muslimin bisa mengikuti kajian ini melalui via streaming. Dan kita lanjutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu masih di dalam bab ba'du ahkami salatil jamaah, sebagian permasalahan atau hukum salat berjamaah, beberapa hukum salat berjamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin ke-11, yaitu salatul fardhi khalfa man yusalli fardan akhar, yang artinya yaitu mengerjakan salat fardu di belakang orang yang mengerjakan salat fardu yang lainnya. Mas, mengerjakan salat fardu di belakang orang yang mengerjakan salat fardu lainnya. Sini kemudian kita masuk kepada poin yang ke-12, yaitu salatun nafilah khalfa man yusallin nafilah. Salat sunnah bermakmum kepada orang yang mengerjakan salat sunnah.
Artinya, bolehkah mengerjakan atau berimaman dengan orang yang mengerjakan salat sunnah dan makmumnya pun mengerjakan salat sunnah? Maka penulis mengatakan wa hadza jaizun aidan, dibolehkan juga an tusalliyan nafilah fi jamaah, mengerjakan salat sunnah dengan berjamaah, ya, mengerjakan salat sunnah berjamaah seperti salat tarawih, seperti salat tahajud, seperti salat duha, ya. Waqad taqaddama salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Anas bin Malik wa ummihi wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bi ibni Abbas wa kadzalika bi Hudzaifah salatil lail. Setelah disebutkan sebelumnya riwayat tentang salat malam Nabi Muhammad SAW bersama Anas bin Malik dan ibunya. Ya, salat malam bersama Rasulullah SAW, salat malam bersama Anas bin Malik dan ibunya. Nah, ini menunjukkan salat malam, ya, dibolehkan untuk mengerjakan salatnya secara berjamaah, bersama-sama. Kemudian juga bersama Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW waktu itu pernah bermalam di rumahnya Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bermalam juga di rumah tersebut. Akhirnya setelah pertengahan malam Nabi Muhammad SAW bangun mengerjakan sholat tahajud, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga mengikuti Rasulullah SAW berimaman di dalam sholat tahajud tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW beliau membolehkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk mengerjakan sholat tersebut bersama beliau, menunjukkan bahwasanya sholat malam berjamaah diperbolehkan. Begitu juga Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, yaitu bersama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, maka diperbolehkan, tidak mengapa ini dilakukan. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, tetapi perlu diperhatikan bahwasanya hal ini tidak dilakukan secara terus-menerus. Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah berjamaah tidak dilakukan secara terus-menerus. Ya, mengerjakan sholat berjamaah tidak dilakukan secara terus-menerus. Berjamaah sunnah maksudnya. Ya, sholat sunnah berjamaah tidak dilakukan secara terus-menerus. Nah, baik, kita lanjutkan yang ke-13, la yajuzu taswisun nisa ba'dhuhunna ala ba'd bil qira'ati wat takbir. Tidak dibolehkan saling mengganggu orang lain dengan bacaan atau takbir yang keras. Ya, maksudnya ketika sholat berjamaah maka setiap makmum jangan mengganggu makmum yang lain. Setiap makmum jangan mengganggu makmum yang lain dengan bacaannya, baik itu dengan terlalu keras ataupun dengan mendesis terlalu sering sehingga mengganggu bacaan samping kanan samping kirinya dari makmum-makmum yang lain. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a as-sahabata yajharuna bil qira'ati fil masjid. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar sahabat radhiyallahu anhum mengeraskan bacaannya dalam masjid. Faqala ala kullukum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wala yarfa'u ba'dukum ala ba'dhin fil qira'ah wa qala fis salah. Ketahuilah
kalian semua sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Karena itu janganlah kalian saling mengganggu dan janganlah kalian mengeraskan bacaannya. Atau beliau bersabda dalam sholat, maksudnya adalah janganlah kalian saling mengganggu, saling mengeraskan bacaannya saat di dalam sholat ataupun saat membaca bacaan di dalam sholat. Ini adalah hukum yang seorang muslimah harus memperhatikannya saat dia sholat berjamaah. Jangan sampai mengganggu orang lain, ya, jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, kemudian yang ke-14, sholatul mar'atil masbuqah, sholat wanita yang masbuq. Bagaimana caranya? Ad-dukhulu ma'al imami ala halihi li idraki fadilatil jama'ah, mengikuti imam bagaimanapun keadaan imam tersebut agar ia mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Maksudnya kalau seorang perempuan masuk ke dalam masjid dan salat berjamaah sudah dimulai, maka pada saat itu bagaimanapun keadaan imam, maka ikutilah keadaan imam. Imamnya sedang ruku, ikuti imam sedang ruku. Imamnya sedang i'tidal, ikuti imam sedang i'tidal. Imamnya sedang sujud, ikuti imam sedang sujud. Imamnya sedang duduk di antara dua sujud, maka ikuti imamnya yang sedang duduk di antara dua sujud. Kemudian imamnya yang duduk tasyahud awal, maka ikuti imam. Jadi makmumnya pada waktu itu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung mengikuti bagaimana keadaan imam. Idza dakhaltil masjida wa hum yusallun fadkhuli ma'al imam ala halihi walau kana fil qa'dah al-akhirah qabla salam. Jika engkau masuk masjid sedangkan imam sedang mengerjakan salat, maka ikutilah imam bagaimanapun keadaannya, meskipun ia sedang duduk tasyahud akhir sebelum salam. Jadi kalau seandainya imam ada makmum terlambat dan dia dan imamnya duduk tasyahud akhir, maka sang makmum bertakbiratul ihram, kemudian setelah itu mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Yang artinya hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang kalian dapati ikutilah, dan apa yang terluput darimu sempurnakanlah. Apa saja yang kalian dapati ikutilah, dan apa yang terluput darimu sempurnakanlah. Kalau kita mendapati imam sedang ruku, maka kita ikuti imam sedang ruku, dan seterusnya dalam gerakan-gerakan salat. Dan kemudian sempurnakanlah yang ketinggalan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lamma dakhala rajulun wa hum sujudun fasajad hakadha fasna'u wa la ta'taddu biha man wajadani raqi'an aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i ala hali allati ana 'alaiha. Ketika seorang laki-laki masuk ke dalam masjid pada saat orang-orang sedang sujud, kemudian laki-laki itu ikut sujud, Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, beginilah hendaknya yang kalian lakukan, tetapi janganlah kalian menghitungnya satu rakaat. Barang siapa mendapatiku sedang ruku atau berdiri atau sujud, hendaklah ia melakukan seperti apa yang aku lakukan. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, dan juga ada pembantunya dari riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya bagi yang masbuk dia tidak menunggu imam sampai berdiri, ya. Bagi yang masbuk tidak menunggu imam sampai berdiri, tapi dia ikut apa yang dilakukan oleh imam. Kemudian yang kurang darinya maka ditambahkan. Adapun yang
Apakah itu dianggap rakaat atau tidak? Maka jawabannya tidak dianggap sebagai rakaat. Kecuali kalau seandainya dia mendapati imam dalam keadaan ruku, maka ukuran seseorang makmum mendapatkan satu rakaat adalah ketika dia mendapatkan satu ruku, Nah, kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, B, idraku hukmil jamaah. La yathbutu laki hukmul jamaah illa idza adrakti rak'atan kamilah ma'al imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas salah faqad adraka as-salah. Artinya, kapan dianggap mendapat jamaah? Kapan dianggap seseorang mendapatkan jamaah? Engkau tidak dianggap mendapat jamaah kecuali jika mendapat satu rakaat secara sempurna bersama imam. Ya, dianggap dia mendapatkan sholat berjamaah itu ketika dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dan batasan satu rakaat adalah ruku', begitu. Jadi kalau seandainya dia mendapatinya dalam keadaan sujud terakhir, ya, maka ini berarti dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, tetapi dia mendapatkan pahala niat sholat berjamaah. Ya, dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, tetapi dia mendapatkan pahala niat berjamaah. Kita lanjutkan. Bima, hadis tadi, kapan dianggap mendapatkan salat berjamaah? Engkau tidak dianggap mendapat salat jamaah kecuali jika mendapat satu rakaat secara sempurna bersama imam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat berarti ia telah mendapatkan satu salat tersebut. Berarti batasan dia dianggap sebagai mengerjakan salat berjamaah adalah ketika dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Kalau seandainya dia kurang dari satu rakaat, maka berarti dia termasuk orang yang tidak mendapatkan salat berjamaah. Orang yang tidak mendapatkan pahala salat berjamaah. Nah, kemudian selanjutnya yang jim atau C, bima tudrikina raq'ata ma'al imam. Kapan seseorang dianggap mendapatkan satu rakaat? Kapan seseorang dianggap mendapatkan satu rakaat? Tadi satu salat berjamaah, dia dianggap mendapatkan salat berjamaah ketika dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Nah, ini kapan seseorang dianggap mendapatkan satu rakaat bersama imam? Dhahaba jumhurul ulama'i ila annaki idza adrakti ruku'a ma'al imam faqad adrakti hadhihi ar-rak'ah walau dakhalti fi as-salati ba'da qiyamihi min ar-ruku' فإنك تدخلين معه كما تقدم لكن لا تؤديها ركعة فإذا سلم الإمام قمت فقضيت ما فاتك بينما ذهب بعض العلماء منهم البخاري وابن حزم والشوكاني إلى أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة لما تقدم من عموم قوله صلى الله عليه وسلم la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Artinya, kapan seseorang dianggap mendapat satu rakaat? Kalau tadi kan satu sholat, ini satu rakaat. Jumhur ulama, jumhur itu artinya kebanyakan para ulama, berpendapat bahwa jika seseorang mendapatkan ruku bersama imam, maka ia dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Dia dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Jadi jika engkau mendapati imam dalam keadaan sudah berdiri dari ruku, engkau tetap mengikutinya, tetapi jangan dihitung satu rakaat. Jika imam telah salam, sempurnakan rakaat yang terluput darimu. Baik. Sementara itu, sebagian ulama diantaranya Al-Bukhari, Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani. Al-Bukhari ulama Islam abad ke-3 Hijriah, Ibnu Hazm ulama Islam abad ke-5 Hijriah, Syaukani ulama Islam abad ke-13 Hijriah.
berpendapat bahwa rakaat itu terhitung hanya jika ia mendapatkan Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan dalam keumuman sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Itu kapan dikatakan seseorang mendapatkan satu rakaat. Ada yang mengatakan bahwasanya paling lambat satu rakaat itu apabila dia bisa membacanya bersama dia membaca Al-Fatihah. Dia membaca Al-Fatihah. Kemudian apabila dia terlambat membaca Al-Fatihah maka tidak dianggap satu rakaat meskipun dia bisa rukuk bersama imam. Meskipun dia bisa rukuk bersama imam. Nah. Kemudian yang ke-15, karahatus saffi bainal a'midah. Dibenci, dimakruhkan membuat saf di antara tiang-tiang. Maksudnya adalah sebagian masjid ya, itu banyak tiangnya. Sebagian masjid, saya akan contohkan. Masjid yang sangat banyak contohnya. Masjid yang sangat banyak tiangnya. Di antara hal tersebut nah ini dia. Ya. Ini contoh-contoh saja. Ini di luar tapi ya. Nah, ini masjid yang banyak tiangnya. Maka disebutkan oleh penulis karahatus saf bainal a'midah. Dibenci atau dimakruhkan membuat saf di antara tiang-tiang sini-sini. Nah, terkadang tiang-tiangnya itu lebar-lebar. Nah, kalau seandainya lebar-lebar maka tidak mengapa. Kalau seandainya tiangnya lebar-lebar maka tidak mengapa. Yang tercela di sini adalah tiangnya banyak dan sedikit-sedikit jarak antara tiang dengan tiang itu sedikit-sedikit. Nah, kita lanjutkan. Idza shallaiti fi jama'ah fa innahu yukrah an yaqta'a al-'amudu as-saff. An yaqta'a al-'amuda as-saff. As-saffa, an yaqta'a al-'amudu as-saffa. Yang artinya jika engkau mengerjakan salat jamaah dimakruhkan membuat saf yang terputus oleh tiang. Dimakruhkan membuat saf yang terputus oleh tiang. Diriwayatkan an Muawiyah ibni Qurrah an abihi qal kunna nunha an nasifa baina an nasaffa baina as-sawari ala ahdi Rasulullah SAW wa natrudu anha tardan. Jika engkau mengerjakan salat berjamaah dimakruhkan membuat saf yang terputus oleh tiang. Jadi tiang yang memutus saf tersebut. Jadi safnya tidak panjang tapi terputus-putus. Nah, dimakruhkan membuat saf di antara tiang-tiang tersebut. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu dilarang membuat saf di antara tiang-tiang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami benar-benar dijauhkan darinya. Maksudnya tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian wa hadha khasun bil jama'ati faqat. Amma idza kunti wa hadha khasun bil jama'ati faqat. Dan ini adalah khusus bagi orang yang salat berjamaah saja.
Adapun idza kunti munfaridatan fala ba'sa bi salatiki bainal a'midah. Jika engkau sendirian maka tidak mengapa engkau salat di antara tiang-tiang. Ya, yang dilarang adalah ketika salatnya berjamaah. Sedangkan salat sendirian tidak dilarang. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma dakhala al-Ka'bah sa'ala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Bilalan aina shalla qala bainal amudainil al-muqaddimain, yang artinya hal ini khusus dalam salat berjamaah saja, yaitu tidak boleh salat di antara tiang-tiang tadi yang sangat dekat tadi. Ini termasuk di dalamnya nih. Ini foto juga termasuk di dalamnya. Nah, seperti ini. Ya, dilarang itu. Nah, ini dilarang untuk dalam salat berjamaah. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk Ka'bah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Bilal, di mana beliau salat? Beliau menjawab, di antara dua tiang yang depan. Beliau menjawab, di antara dua tiang yang depan. Ini menunjukkan bahwasanya salat di antara dua tiang yang depan tidak mengapa. Ya, salat di antara dua tiang yang depan tidak mengapa. Maksudnya kalau sedang dalam keadaan salat sendirian, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya salatnya berjamaah, itu yang terlarang. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah selesai permasalahan yang berkaitan dengan sebagian hukum salat berjamaah bagi perempuan. Sebagian hukum salat berjamaah bagi perempuan. Nah, mungkin Mas jika ada pertanyaan melalui Facebook, saya cari dulu. Jika tidak ada, kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Tidak ada? Baik, kita lanjut. Zahabun nisa lil masjidi wa ba'du ahkamiha. Wanita yang pergi ke masjid dan beberapa hukum baginya. Wanita yang pergi ke masjid dan beberapa hukum baginya. Taib. Ada beberapa poin, belasan poin di sini kita bahas. Penulis mengatakan zahabun nisa lil masjid wa ba'du ahkamiha. Wanita yang pergi ke masjid dan beberapa hukum baginya. La khilafa fi anna an-nisaa la yajibu 'alayhinna syuhudul jamaah fi al-masajid kama taqaddam. Wa qad sahha fil athari qawnu salati nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi hujarihinna la yakhrujna ila al-masajid. Sebagaimana telah dikemukakan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa salatnya perempuan, salatnya kaum wanita tidak wajib menghadiri salat berjamaah di masjid. Ya, tidak wajib menghadiri salat berjamaah di masjid. Disebutkan dalam athar-athar yang sahih bahwa para istri Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat di dalam kamarnya dan tidak pergi ke masjid. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat berjamaah bagi perempuan tidak disyariatkan. Kita akan kupas masalah ini, coba. Tetapi kita katakan poin pertama, hukum para wanita menghadiri salat berjamaah di masjid adalah mubah. Hukum para wanita menghadiri salat berjamaah di masjid adalah mubah. Meskipun salatnya di rumahnya lebih utama dan lebih baik. Meskipun salatnya di rumahnya lebih utama dan lebih baik. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwasanya hukum salat berjamaah bagi wanita di masjid adalah mubah
yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian larang budak-budak perempuan Allah Subhanahu wa taala pergi ke masjid-masjid Allah. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, annahu yalzamu minan nahi an man'ihinna min al-khuruj ibahatu lahunna li'annahu law kana mumtani'an lam yanha ar-rijalu an man'ihinna minhu, bahwa lazimnya dari larangan melarang mereka para istri keluar ke masjid mengkonsekuensikan mubahnya para perempuan pergi ke masjid. Jadi kan hadisnya begini, la tamna'u ima Allah, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pergi ke masjid-masjid. Nah, lazimnya dari hadis ini karena tidak boleh dilarang, maka pada saat itu mubah keluarnya perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, karena kalau seandainya seorang perempuan terlarang pergi ke masjid, maka niscaya syariat tidak akan melarang para lelaki untuk melarang mereka pergi ke masjid, ya. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalil menunjukkan bahwasanya seorang perempuan boleh dia pergi ke masjid. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli as-subha fayansarifu an-nisa'u mutalaffi'ati bimurutihinna wa ma yarafna min al-ghalas. Artinya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali salat subuh, kemudian akhirnya para perempuan pulang dari salat subuh di masjid dalam keadaan mutalaffi'at bimurutihin, mereka menutupi wajah-wajah mereka, ma yu'rafna minal ghalas, tidak dikenal dari gelapnya malam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan para wanita ikut sholat berjamaah bersama beliau. Dalil yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la aqumu ila shalah wa ana uridu an utawwila fiha fasma' buka as-sabi fa atajawwaza fi salati karahata an asyqa ala ummihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Abu Qatadah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku bangun menuju salat dan aku ingin memperpanjang di dalam salatku, yaitu bacaan-bacaan salatnya. Lalu aku mendengar tangisan bayi. Lalu aku menyederhanakan salatku agar aku tidak menyulitkan atas umatku. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada syarat-syarat yang kita akan bahas nantinya. Kemudian penulis mengatakan, walakin yajuzu lin nisa'i al-khuruju ilal masajid
faqad tadhafaratil adillatu ala tawajudin nisa fil masjid fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayashhadna as-salawat khalfahu. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna nisa'al mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'at bi murutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walau demikian kaum wanita dibolehkan keluar menuju masjid. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa kaum wanita mendatangi masjid pada masa Rasulullah SAW dan mengerjakan sholat di belakang beliau, yaitu menjadi makmum maksudnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, dahulu kaum wanita mukminah biasa menghadiri sholat subuh berjamaah dengan memakai pakaian dari bulu-bulu yang menutupi tubuhnya. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing seusai sholat dalam keadaan tidak ada seorang pun yang bisa mengenali mereka karena masih gelap. Ini karena masih gelap. Bal sabata anna imra'atan kanat tabitu fil masjid wa ukhra kanat taqumul masjid. Bahkan disebutkan secara sahih bahwa ada seorang wanita yang tidur di masjid dan ada pula yang menyapu masjid. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang pergi ke masjid, seorang perempuan maksud saya. Kemudian penulis mengatakan al-mar'atu tasta'dhinu zawjaha fil khuruj ila al-masjid wa la yamna'uha zawjuha, yang artinya seorang wanita haruslah minta izin kepada suaminya jika ia hendak pergi ke masjid dan suaminya tidak boleh melarangnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'dhanatil mar'atu ahadukum fala yajlis ila al-masjid fala yamna'uha. Jika seorang wanita minta izin kepada salah seorang di antara kalian untuk pergi ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Fa illam yakun hunaka bisababin yamna'ul khuruj yamna'u khurujul mar'a ila masjid fa yajibu an ya'dhana 'ala az-zawj an ya'dhana laha linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mana. Jika tidak ada sebab yang menghalangi seorang wanita pergi ke masjid, maka suaminya wajib memberinya izin, karena Nabi Muhammad SAW melarang suami menghalangi istrinya yang ingin pergi ke masjid. Ya, tetapi di sana ada adab-adab gitu ya. Tidak diperbolehkan seseorang untuk berbicara tanpa dalil. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini ya. Memang agak canggung sedikit, baru pertama kajian live ini. Tapi biasanya juga sudah biasa sebelum ini di studio. Tapi memang beda rasanya kalau seandainya kajiannya di depan jamaah. Bolehkah anak 7 tahun mengimami ibunya sedangkan anak tersebut belum begitu fasih dalam Qur'annya? Maka jawabannya, kalau seandainya anak tersebut dia laki-laki maka tidak mengapa. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah tidak begitu fasih. Kalau seandainya tidak begitu fasih, maka cari yang fasih. Ya, cari yang fasih. Flek dan darah yang keluar kebiasaan waktu haid, apakah boleh tetap menjalankan sholat dan larangan haid lainnya, Ustadz? Maka jawabannya tentunya ini disebut dengan darah haid dan tidak diperbolehkan seorang untuk menjalankan sholat, ya, karena disebutkan di sini flek. Kalau flek saja maka mungkin ada pembahasan tersendiri. Tapi darah yang keluar dan disebutkan di sini darah, ya, maka yang keluar kebiasaan haid ini disebut, ini antum tulisnya, dan darah yang keluar di luar kebiasaan waktu haid. Maka kalau seandainya di luar kebiasaan waktu haid, berarti dia darah istihadah, karena biasanya darah haid itu keluar
di waktu kebiasaan haid. Tapi kalau seandainya dia di luar waktu kebiasaan haid, maka itu istihadhah, ya, istihadhah, maka yang wajib dia kerjakan, dia tetap sholat, dia tetap puasa, kemudian dia tetap mengerjakan sholat, tidak gugur padanya. Tapi caranya dia membasuh kemaluannya, kemudian setelah itu berwudu. Ataupun kalau seandainya darahnya terlalu banyak, maka tidak mengapa dia mandi dengan cara mandi untuk 2 kali sholat. Mandi dulu baru sholat zuhur, di waktu dekat asar baru sholat asar. Ya, ini tidak mengapa yang seperti ini. Nah, tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan kajian kali ini, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu adab-adab yang dipakai atau digunakan oleh perempuan ketika pergi ke masjid. Hadza wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.